merasa, oh aku nggak tahu apa-apa gitu kok. Ada yang merasa Betul. tersinggung gitu yang soal Nah, gigi jari-jari. Aku tertuju siapa, yang kena GR tuh siapa gitu loh. Iya nggak sih, Ci? Sinyalnya. Nah, terus satu guys, detik, satu detik, satu detik. nah, terus abis itu aku ngerasa statement-statementnya dia, aku digiring gitu loh. Aku di Betul. apa sih namanya di fitnah-fitnah gitu ya. Aku katanya ini, aku katanya itu. Bikin aku bingung. Ini kenapa sih? Kok ada orang-orang baru, Ya orang di bukan sini orang-orang baru. untungnya teh poin yang paling terpentingnya adalah akhirnya terbongkar bahwa Teteh tidak pernah menjanjikan apapun. Itu yang kalian harus catat dari kubu manapun yang kemarin menganggap Teteh ibarat kata menjanjikan ini itu dan seolah-olah ada yang Ya, mengcover kejadian itu yang gue nggak tahu siapa yang mengcover, gue nggak peduli, tapi poinnya adalah Teteh tidak pernah menjanjikan apapun ke mereka. Udah itu poinnya, ya. itu yang pertama. Dan yang Ini kedua ada nih ya. Ini ada yang permasalahan komen. kenapa. Apa? Ini ada yang komen katanya itu si Kang Telur suka nyindir-nyindir aku di live-nya katanya. Sering bahas Betul, aku. Emang nggak betul, bisa makanya tanpa bahas aku? Emang harus makanya harus harus pansos atau gimana sih? terus tadi tuh ada teh akun yang namanya si Gebuk tuh, ya. Dia itu intinya dari tadi itu kayaknya seolah-olah personal. Ini menurut tanggapan aku ya, jangan baper ya, karena aku sudah sering lihat dia selalu seolah-olah itu menyerang personal Teteh kayak gitu kan. Tadi aku sempet kasih dia kesempatan gitu loh, daripada ini yang paling lucu sih menurut aku dari orang-orang ini ya, mereka itu hanya berani untuk debat terbuka di room mereka. Teteh disuruh naik buat apa coba? Padahal saya udah memberikan akses sama mereka. Saya mengatakan, elu, gue kasih kesempatan nih. Gue bilang gue izin dulu sama Teh Novi, ya. Gue kasih kesempatan, lu ketemu sama Novi. Lu langsung ngomong depannya Novi. Berani nggak? Tapi dia itu hanya inginnya itu Teteh hanya debat terbuka di Komal. Penting nggak? Enggak. Nggak penting kan, kalau memang lu berani ngata-ngatain Novi, lu mending ngatain langsung di depan mukanya orangnya, bener nggak Teh? Itu kan lebih gentle ya Teh, kalau dia laki-laki ya Teh, bener nggak Teh? Mm-mm. Ini ada yang komen air aku sering ngasih rekaman Kang Telur live ke Tenovi. Nanti kirim ke ini aja ya Halu Drama ya. Kirim ke Terus Halu ini Teh, Drama. yang ketiga, permasalahan Cekokom. Awalnya kan nggak mau bahas tuh. Katanya lu jangan bahas itu, drama yang lu bahas yang uang 10 juta, oke. Ya udah, yang gue bahas uang 10 juta itu dan udah clear, gue turun. Akhirnya mereka sendiri yang bahas tentang masalah Cekokom. Akhirnya gue mau nggak mau naik dong. Akhirnya aku naik di sana. Intinya begini Teh, No, no. si ceplok itu si ceplok itu tadi tidak memutarkan rekaman Viti dia sendiri. Oke, dia bilang hanya memutar itu dengan cara dia ngomong. Jadi dia ngomongnya begini, pokoknya intinya poin-poinnya itu intinya dia hanya mengeluarkan statement dari mulut dia sendiri, mengulang Viti-nya dia Teh, tanpa mendengarkan Viti yang udah disimpan sama aku. Di situ aja dia sudah memotong kata-kata dia tidak full. Itu kan Ya, udah ada rekamannya. udah ada, makanya gue bilang begini, kan dia nyerocos aja tuh Teh, gue gak dikasih kesempatan kan ngomong, dia nyerocos aja. Gue sampai bilang, lu lihat sendiri kan, dia nyerocos aja dan gak ngasih gue kesempatan ngomong dong. Akhirnya gue bilang, kasih kesempatan gue ngomong, gue kasih tahu sama lu ya Ceplok, lu aja ya bernarasinya aja tidak lengkap. Lu tidak menyebutkan bahwa penanganannya itu lambat. Ini lu denger sendiri. Lu ngomong itu lu denger sendiri. Kenapa lu nggak ngomong dari awal? Lu aja tidak ingat apa yang lu omongin di awal. Itu aja orang sudah tahu bahwa lu itu apa. Ngomongnya tidak sesuai dengan fakta apa yang lu omongin. Kalau lu bisa sendiri, yang bernarasi lu yang lupa. Malahan dia bilang
eh, gue yang inilah orang jelas-jelas di situ lu ngomong kok penanganannya lambat, terus sekarang hak lu apa? Sekarang Cek Kokomnya aja nggak ngaku, dia tidak merasa. Tapi kan kita ada rekamannya. Betul, betul. Gak Tapi apa-apa, kan kita ada rekamannya. betul Jadi, akhirnya kan makanya gue bilang gini dong sama Cek Kokom, kalau Cek Kokom merasa Cek Kokom difitnah, lu tanya aja Kang Ceplok, bener nggak? gitu. Lu tanya aja orang yang menyebarkan itu kan tidak ada hak lu. Kalau lu mengupload VT itu, ya kan? Kalau gue sebagai orang nih, orang biasa, ini kan banyak pikiran orang ya. Tapi kalau gue sendiri, ya pemikiran gue merasa dia personal banget sama lu. Mm-mm. Bener dong, kalau ini dari gue ya. Kalau dari netizen kan beda-beda. Kalau dari gue kan jatuhnya lu personal. Sampai lu harus mengupload yang lu notabene lu bilang itu adalah cekokom. Hak lu apa? Ya, Kepentingan lu apa untuk ngupload itu? Gue tanya kepentingan lu apa buat ngupload itu? Lu ngomong bahwa cekokom itu pihak dari keluarganya si Faisal dan mengatakan bahwa penanganannya lambat dan akhirnya Faisal itu doain Faisal ingin melakukan pengobatan mata. Itu aja ibarat kata kepentingan lu apa, Ceplok? Itu malahan kesana kesini itu yang apa itu yang siapa sih yang ngebelain dia? Gue nggak ngerti siapa. Nggak apa-apa sih, suka-suka lu ngebelain dia, tapi maksud gua lu gini loh. gak usah ngelebar. Oke, jadi gini ya guys, kalian kan di satu sisi tahu kasusku saat ini gitu sedang berjalan. Dan di satu sisi pun kalian boleh lihat kok ada di YT ku terkait tim aku membawa Bang Icang ke JEC. Nah, pada saat di JEC itu kita mau minta rujuk untuk dibawa ke luar negeri karena udah bikin paspor kan. Dulu Ci. Nah, terus itu ada kok di YT-nya, kalian cek aja. Kita udah bawa ke JEC, tetapi pada saat kita minta rujukan, ternyata pihak dari dokter di sana memberikan statement bahwa ini maaf ya, ini aku informasi dari dokter dan juga dari timku dari Bang Icang juga. Katanya ini Bang Icang sudah tidak bisa untuk dicangkok bagian matanya gitu. Even ke luar negeri pun tidak bisa. Jadi sekarang yang akan difokuskan adalah pembuatan bola mata estetikanya. Seperti itu. Ya, hanya bisa diperbaiki bagian bola matanya beliau. Makanya pas aku dapat statement terkait katanya aku dituduh menelantarkan Bang Icang. Gimana konsepnya? Kita melantarin Bang Icang. Setiap hari aja saya komunikasi sama Bang Icang dan juga adiknya Mbak Mora. Gitu kita komunikasi terus. Gitu kita komunikasi Bang Icang gimana keadaannya, sudah menerima apa belum. Terus hasil dari dokter mentalnya seperti apa setelah mendengar statement dari dokter gitu. Jadi jangan dibilang kita nggak mempedulikan Bang Icang, kita masih mempedulikan sampai detik ini, sampai sekarang. Itu kok saya dicari-cari kesalahan terus. Itu ini saya nggak tahu maksudnya apa. Seperti itu. Dan kalau statement yang dari Kang Ceplok itu, saya emang sudah melihat terkait dia bikin-bikin VT menyenggol-nyenggol saya. Sudah banyak yang mengirimkan ke saya gitu. Udah banyak yang ngirimin. Ini apa nih? Nah, udah banyak yang ngirimin. Terus dia tersinggung dengan kata-kata saya gigi jaring. Loh, emang saya ngatain dia gigi jaring? Emang saya ada menyebut nama dia? Emang dia merasa gigi dia jaring-jaring? Kan enggak gitu kok. Dia jadi nyenggol-nyenggol saya, ngasih-ngasih statement terus bilang-bilang nyonya yayasan gitu-gitu. Padahal sebelumnya saya pernah ketemu loh sama dia di Gedung Juang waktu mediasi pertama gitu. Ya, terus dia pada saat Komal juga menggiring banget opini publik untuk tidak menyukai saya. Dengan VT-VT-nya dia juga udah kita ambil semua, udah kita rekam. Jadi gimana nih Mas Gir? Mas Gir kan udah ngeliat kan gimana?
Suaranya belum ada. Halo, halo. Ya. Hmm. Guys, bantu Ya, tap jadi ya. Share-share juga ya. Kang Ceplok ya. Kang Ceplok dan yang terafiliasi lah dengan beliau gitu ya. Ini kalau aku lihat-lihat memang udah keluar jalur lah ya. Entah keluar jalur atau memang eh, sengaja ikutan yang viral gitu ya. Mau dia merasa-merasa gitu ya dengan playing victim merasa seperti itu, tujuannya juga bisa kita kaji tuh apakah jangan-jangan yang bersangkutan salah satu buzzer juga tuh yang terima yang terima itu kan, karena itu kan sebenarnya kalau kulihat ada juga asumsi supaya kamu Novi nggak apa mengklarifikasi sebenarnya itu tuh bukan buat dia tapi buat yang itu, kan maksudnya kan kayak gitu. Tapi ya kita nggak perlu terpancing lah, tapi kita perhatikan, kita catat gitu ya. Kita Jadi sudah memfilekan lah ya bukti-bukti yang ada ya, Mas. iya pastilah kalau untuk orang-orang yang beritikat buruk tentunya kita arsipkan supaya memang beliau bisa lebih berhati-hati dalam bermedia sosial gitu kan. Eh, jangan sembarangan apalagi ikut-ikutan gitu kan, karena panggungnya juga mungkin udah nggak ada, udah sepi gitu, ke sini nggak diajak, di sana juga nggak diajak secara resmi gitu ya, makanya dia mau bikin panggung sendiri dengan afiliasinya tuh kan gitu. Jadi eh, apa namanya ya, ya itulah mungkin ada yang lagi rame kan, banyak banyak influencer yang di DM ya, mungkin kita patut menduga beliau salah satunya tuh udah diterima mungkin, jadi aksinya udah berjalan kan gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya, jadi aku pun kaget ya, maksudnya aku ngerasa sama si orang ini nggak ada masalah apa-apa, cuman mungkin ada miskomunikasi waktu itu, ya sudah selesai ya, padahal dia sendiri yang klarifikasi udah selesai, tidak akan nyenggol-nyenggol. Terus saya nggak tahu kok, sekarang dia nyenggol-nyenggol pakai seolah-olah nyindir-nyindir katanya saya menelantarkan Bang Ica. Kamu tahu dari mana gitu loh, kamu tahu apa, kamu tuh siapa, kamu tim saya apa bukan, sok-sok tahu itu gimana. Aku juga mau ngasih tahu teh, ini yang paling fatal sih menurut aku ya. Ini buat kalian semua ya netizen ya, karena tadi kan aku pantau ya salah satu room yang dimana itu emang rata-rata di situ yang mendukung Teh Novi. Dan yang paling lucunya adalah di room koma tersebut tidak ada satupun netizen yang ngebulai Mas Agus. Tapi kok bisa di Komal itu seolah-olah mengatakan ngapain lu ngebulai Agus, ngapain lu ngebulai Agus. Padahal tappingan netizen itu tidak ada sama sekali membulai Mas Agus. Jadi curiga nih sama orang-orang ini. Padahal netizen itu ngebulainya elu pada yang di Komal. Jangan lu seolah-olah ngomong bahwa netizen itu ngebully si Agus, padahal mereka tidak ada ngebully si Agus. Jadi nih aku mau tarik benangnya nih. Sebenarnya siapa sih ini orang-orang yang kok seolah-olah malah memutar balikan kayak seolah yang ngedukung Novi itu ngebully Agus, padahal di tappingan itu tidak ada yang membully Agus. Yang dibully adalah lu yang pada yang di Komal karena mulut lu jahat. Mulut elu yang jahat, makanya pada netizennya ngebully elu. Kenapa elu itu membalikan seolah-olah netizen ini membuli Mas Agus, padahal kagak ada netizen ngebully Mas Agus. Itu kan berarti elu orang udah ngegiring opini. Padahal yang dikatain itu lu orang yang di Komal karena mulut lu jahat. Gini loh, gini perumpamaan ya. Kalau misalkan kayak gue mulutnya jahat. Katanya ada, sorry dipotong, katanya percakapan kalian ditonton di room Kang Ceplok katanya. Bodoh amat. Apa kalau bodoh amat, nggak ada ya. Gak ada urusan. Ini kayak contoh gue nih, gue mungkin secara live gue ngomongnya kasar.
ada juga dari pihak si Mas A ngebully gua, ya kan? Ya bukan berarti gua ngomong orang itu ngebulinya Tenovi. Ya kan dia ngebully gua, bukan ngebully Tenovi. Jadi jangan digiring-giring kayak begitu. Kalau gua melakukan tindakan yang membuat orang membuli gua, bukan berarti gua langsung bilang lu ngebully Tenovi. Enggak, itu urusan gua. Jadi kalau memang lu melakukan live dan itu akhirnya lu dibully sama netizen, lu jangan mengatakan bahwa mereka membuli Agus. Jadi emosi gua. Jadi kayak seolah-olah itu malah lu sendiri yang memperkeruh. Orang kagak ada yang ngebully Agus. Mereka ngebully lu yang di Komal dengan cara lu live. Ya. Itu loh. Jadi harus dipahami itu ya. Jadi jangan seolah-olah orang yang ngelewat denger netizen ngebully Agus. Netizen ngebully, padahal kagak ada tappingan ngebully Agus sama sekali. Gitu loh. Jadi dicermati ya, kalian tuh cobalah kalau kalian sudah akhirnya memilih untuk live dengan cara kalian live dan akhirnya kalian dibully, ya udah jangan mengaitkan antara Novi ataupun Agus. Ya udah kalau netizennya ngebully lu, ya ngebully lu aja. Terima karena mulut lu jahanam. Emosi gua. Sabar, Ci. Iya. Masalahnya teh gue juga suka dibulai netizen gitu loh dengan cara gue nge-live, tapi bukan berarti kan gue bilang yang ngebulai gue tuh ngebulai lu teh, kan nggak bisa kayak gitu konsepnya teh. Ngebulai gue mah ngebulai gue aja, ngapain gue lu ngebulai gue berarti lu ngebulai Novi, kan nggak gitu teh konsepnya teh. Ya. Begitu, terima kasih. Iya. Ya guys, jadi aku dari kemarin kan aku ini lagi ada yang harus dikerjakan gitu. Nah, dari kemarin banyak banget yang ngirim VT gitu ya, Mas Ger. Potongan-potongan video gitu yang share sama kita. Terkait katanya si A ngomong gini, si B ngomong kayak gini, terus penggiringan opini publik untuk nge-hate saya, untuk ngebenci saya gitu. Jadi dari semua ya saya diserang ya, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, sebut-sebut nyonya yayasan gitu. Nah, ngomong-ngomong nyonya yayasan, saya ini sudah menonaktifkan diri saya ya Mas Gier ya di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan gitu. Ya, Jadi bilang nyonya yayasan, saya bukan nyonya yayasan lagi ya. Nyonya yayasannya Halu Drama nih sekarang sudah jadi nyonya yayasan. Iya, kemarin udah dibikin surat tuh sama Novi sebagai ketua yayasan ke badan pengurus ya. Badan pengurus tuh kita ada sekretaris, bendahara, wakil bendahara, wakil sekretaris dan dewan pengawas. Itu udah kita sampaikan juga kemarin, soalnya ada ada liputan juga eksklusif dari Intens ke yayasan gitu kan. Nah di situ juga kita udah sampaikan bahwa memang Teteh akan lebih fokus untuk urusan-urusan pribadinya, yaitu mungkin yang saat ini lagi dikerjakan nih dengan TikTok official. Yang kedua, Teteh ini juga sedang fokus untuk melaksanakan upaya-upaya hukum yang menjadi haknya secara individu gitu. Jadi maksud dan tujuan Teteh itu agar tidak mengganggu operasional yayasan, berjalannya yayasan, karena yayasan sebagai badan hukum. Supaya tidak memisahkan antara urusan personal saya dan juga yayasan. Makanya saya memutuskan untuk menonaktifkan saya sebagai ketua yayasan gitu ya. Singkatnya seperti itu. Jadi supaya apa? Saya kan ini lagi ada upaya-upaya hukum yang saya jalani gitu. Jadi saya mau fokus terhadap itu. Jadi kalau untuk ada oknum-oknum juga yang saat ini sedang kita fokuskan, nantinya ini lagi kita filekan masing-masing, dan nanti akan ada konsultasi juga sama bagian kepolisian. Dan kalau misalnya kena, ya kita akan ngambil tindakan hukumnya supaya apa? Supaya
jadi efek jerah dengan opini publik lagi. Jangan sampai ketika kalian udah nggak suka sama saya, sudah cukup nggak suka. Jangan disuarakan ke yang lainnya, itu nggak baik juga. Saya nggak pernah lo lakukan itu, gitu. Saya kalau ngomong tuh cuma berdasarkan fakta aja. Misalnya ada yang ngomong terkait Om Brian bukan om saya, katanya gitu. Ya sudah, saya tunjukin aja buktinya. Yang ngasih statement Om Brian om saya itu siapa? Bingung kenapanya. Ada statement terkait katanya ada orang nih ya yang menyuarakan Om Brian itu adalah bukan om saya. Yang jelas-jelas sebenarnya itu bukan urusan dia gitu. Urusan dia apa? Dia menyuarakan seperti itu gunanya untuk apa? Supaya orang benci sama saya. Tapi dia nggak mikir kalau yang menyuarakan Om Brian bukan om saya, Om Brian om saya itu kan bukan saya. Statement yang dilontarkan bukan saya. Kenapa saya yang dibilang berbohong? Saya tanya, kenapa saya dibilang berbohong? Padahal yang ngasih statement itu dari awal bahwa Om Brian adalah om saya, adalah Om Brian sendiri. Jadi buat yang menyuarakan seolah-olah saya yang salah, dipikir dulu ya, dipikir dulu. Saya kalau saya ngomong tuh nggak mau berkuar-kuar kayak gini sebenarnya. Saya ngomong udah keluarin bukti aja. Kalau masalah parodi gimana? Kenapa masalah parodi? Emang kita udah nyebut nama? Saya tanya. Emang kalau kita pakai kacamata identitasnya seperti si A doang? Enggak kan? Terus kalau semua orang pakai kacamata di dunia ini identitasnya si A doang? Enggak kan? Ya ikutin prosesnya aja. Iya. Kalau emang saya dilaporkan terkait parodi itu kena deliknya, ya sudah proses aja berjalan. Kenapa kita harus takut? Bener nggak? Yang jelas, Iya, tapi betul. statement saya selalu bilang, saya nggak ada nyebut nama loh. Dari awal saya tidak nyebut nama dan pakai kacamata, mata ditisuin, emang itu identitas dari si A. So, semua orang nggak boleh melakukan itu. Berapa banyak orang yang parodikan itu? Berapa banyak orang itu yang orang, kacamata iya. pakai ini, pakai tisu? Berapa banyak? Berarti berapa banyak juga dong orang yang akan dilaporkan polisi karena melakukan hal tersebut? Saya tanya, berapa banyak? Ada filter-filter juga kan? Itu sebenarnya dari film almarhum Benyamin juga udah ada tuh, kalau netizen pada tahu ya. Tahun 90-an tuh udah ada film dengan model seperti itu ya, bisa dicek aja di Benyamin kalau nggak salah filmnya, yang jadi tukang urut buat kayak gitu, ya parodi juga gitu ya. Bahkan mungkin ya hal-hal itu kalaupun memang mau dijadikan polemik tadi kata Teteh gitu ya, ya udah gunakan aja masing-masing haknya gitu kan. Gitu, dalam hal ini Novi sedang fokus untuk melaksanakan haknya gitu, sehingga operasional yayasan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial itu tidak terganggu gitu kan. Terganggu dalam hal disangkut-sangkut pautkan gitu ya, kayak tadi banyak nyonya yayasan apa namanya bodong lah apa segala macam gitu. Kesan berkedok maling lah. Ada juga Ada yang gitu ya. ada yang bilang, ada yang keluar statement seperti itu. Iya itu kan karena gini loh, padahal kalau mereka ngerti ya, mereka ke rumah sakit aja deh, rumah sakit juga banyak kok yang badan hukumnya yayasan gitu. Yayasan tuh banyak fungsinya gitu kan, ada di kesehatan, ada di sosial, ada di agama. Mereka kalau pada ngaji gitu misalkan, itu banyak kan yayasan, pesantrennya dan lain-lain gitu. Jadi hati-hatilah membawanya. Udah kayak mau itu ya.